mengambil online hari ini, yaitu hari Minggu biasa ke-30. Temanya apa ya Kak Stefani hari Temanya ini? hari ini yaitu mencintai Tuhan dan juga sesama. Wah, keren tuh. Keren dong. Kalau gitu kakak pengen denger dulu deh ucapan cintanya adik-adik untuk Tuhan dan untuk sesama dengan tepuk cinta. Aku cinta, kamu cinta, semua cinta. Cup cup. Wah, udah pada kasih cinta nih ke teman-teman, ke Tuhan Yesus, ke semuanya. Sekarang kita mau nyanyi lagu pertama. Judulnya apa ya Kak Stefani? Judulnya Ku Jatuh Cinta Padanya. Kan tadi temanya tentang mencintai Tuhan ya adik-adik. Jadi kita mau nyanyikan lagu Ku Jatuh Cinta Padanya. Oke, siap Kak? Siap, sip. Padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indahlah, indahlah, semakin cinta. Oh, cintanya antara aku dan Dia. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Sekarang tambah tingginya. Jatuh cinta padanya, tambah dan tingginya, tambah dan tinggi lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan tingginya, tambah dan tinggi lagi. Yesus indahlah, indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara aku dan Dia. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan tingginya, tambah dan tinggi lagi. Oke, adik-adik masih semangat? Masih dong. Masih, kakak mau dengar suara semangatnya dulu. Tepuk semangat. Hu, ha, hu, ha, jos. Oke, lagu kedua kita mau nyanyi apa, Kak? Nah, sebelum masuk ke lagu kedua, kakak mau tanya dulu, siapa di sini yang senang jadi anaknya Tuhan Yesus? Saya. Kita semua pasti senang dong. Oke, kalau gitu kita masuk lagu kedua yang lagunya kayak gini adik-adik. Aduh, aduh, senangnya. Aduh, aduh, indahnya. Shh, udah pada tahu kan? Yuk kita mulai aja ya. Aduh, aduh, senangnya. Aduh, aduh, indahnya jadi anak Tuhan. Aduh, aduh, senangnya. Aduh, aduh, indahnya jadi anak Tuhan. Tuhan datang, Tuhan datang, tersenyum padaku. Aku disayang, aduh senangnya. Kita ulang sekali lagi ya. Aduh, aduh, senangnya. Aduh, aduh, indahnya jadi anak Tuhan. Aduh, aduh, senangnya. Aduh, aduh, indahnya jadi anak Tuhan. Tuhan datang, tersenyum padaku. Aku disayang, aduh senangnya. Oke, sekarang kakak mau dengar tepuk Bia. Bia is the best. Oh lala, oh lele, kinclong kinclong. Karena udah kinclong kinclong, sekarang kita mau ambil sikap berdoa yang baik untuk berdoa. Sebelum berdoa, kita mau nyanyikan satu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan.
bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Terima kasih untuk berkat-Mu untuk berkat-Mu sepanjang malam tadi, sepanjang malam tadi, sehingga kami dapat dapat beristirahat dan bangun pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan hati yang penuh sukacita. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, sudah selesai pujian, sudah selesai berdoa. Sekarang waktunya untuk mendengarkan firman. Firman hari ini dibawakan oleh Kak Kak Rosa. Rosa. Kita panggil yuk, Kak Rosa. Halo, selamat pagi adik-adik. Kita jumpa lagi dalam acara Pia Online hari ini, tanggal 25 Oktober tahun 2020. Hari ini tadi kita sudah pujian, dan sekarang saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap belum Alkitabnya, kitab sucinya? Ayo disiapkan dulu sebentar. Sekarang dibuka Injil Matius. Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Sudah siap? Baca bersama-sama ya. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antara mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, setiap kali Bunda selalu mengatakan Tuhan Yesus itu penuh kasih. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu adalah Allah yang maha kasih. Maha kasih kepada siapa saja, kepada seluruh ciptaannya di bumi ini. Dan hukum yang sudah Tuhan Yesus bicarakan hari ini adalah hukum yang pertama dan utama adalah mencintai Tuhan Allahmu. Mencintai siapa adik-adik? Tuhan Allahmu, ya. Mencintai Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan Yesus sudah begitu mencintai kita, umat manusia yang sangat berdosa ini, agar kita diselamatkan. Baik, tapi adik-adik perlu ingat, kalau kita mencintai Tuhan Allah, kita tidak boleh egois. Jadi, kita buat sederhana saja.
Kalau kita mencintai Tuhan Yesus, kita juga harus mencintai sesama kita. Siapa itu sesama kita, adik-adik? Tahu nggak? Tahu ya? Sesama kita adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapa saja coba contohnya? Yang ada di keluarga adik-adik? Ada papa, ada mama, ada adik, ada kakak, juga mungkin yang masih mempunyai opa, oma, ya, tante, dan mungkin juga keluarga-keluarga yang lain. Dan mungkin juga yang rumahnya besar atau yang mempunyai yang membantu di rumah, itu juga sesama kita manusia. Jadi adik-adik wajib untuk mencintai mereka semua. Sebenarnya mencintai itu sederhana adik-adik. Contohnya, coba kalau adik-adik pagi-pagi bangun tidur, menyapa mereka dengan senyum yang penuh kasih. Hai, selamat pagi papa, selamat pagi mama, selamat pagi semuanya. Itu udah satu contoh memberikan cinta kita, memberikan kasih kita, memberikan kehangatan untuk keluarga kita. Sapa juga mbaknya, sapa juga bibi yang di rumah. Selamat pagi bibi, selamat pagi mbak. Itu juga membuktikan hal yang sederhana yang kita bisa lakukan, tetapi membuat orang yang menerima sapaan kita dengan penuh cinta menjadi bersuka cita. Mudah kan adik-adik? Bisa nggak melakukan? Gampang kan? Jadi tidak harus yang muluk-muluk, yang susah-susah. Tapi untuk adik-adik yang kecil, untuk adik-adik yang masih imut-imut, ya, mudah saja melakukan hal cinta. Jangan yang terlalu besar, nanti adik nggak bisa melakukannya ya. Baik, itu hal satu yang mudah yang bisa dikerjakan. Jangan ditunda-tunda lagi ya. Jadi kalau di rumah, dibiasakan memberikan senyum yang ramah, sapaan yang ramah untuk setiap teman, setiap keluarga yang ada di rumah kita ya. Dan biasakan kita saling menolong ya. Menolong itu sangat penting adik-adik ya. Menolong yang gampang yang kita bisa lakukan ya. Contohnya, kalau adik habis mengambil sesuatu, kembalikan ke tempatnya. Itu sudah meringankan tugas dari bibi atau mbak yang di rumah ya. Bertanggung jawab dengan hal-hal yang harus dilakukan ya. Jadi jangan membebankan apa yang bisa adik lakukan. Yang bisa dikerjakan sendiri. Itu juga contoh untuk melakukan cinta kepada sesama. Nah, ada lagi adik-adik yang lebih penting juga dan harus dilakukan. Kalau adik-adik tadi sudah mengasihi Allah dengan mewujudkan mengasihi sesama yang ada di sekitar kita, sesama manusia, adik juga perlu ingat harus mencintai diri sendiri. Loh, kok bisa ya? Iya, karena apa? Mencintai diri sendiri adalah, contohnya gini, kalau adik suka makan permen ya, tapi disuruh mama gosok gigi dek, nanti sakit gigi loh kalau nggak gosok gigi. Adik membantah, enggak mah, nanti. Akhirnya apa? Lupa. Lah, tahu-tahu besoknya adik sakit gigi. Nah, itu adalah contoh bahwa adik juga tidak mencintai diri sendiri. Tuhan juga tidak suka kan hal itu ya. Jadi harus merawat diri sendiri. Coba, contohnya apa merawat diri sendiri? Mandi yang bersih supaya badannya tidak gatal-gatal ya. Potong kukunya supaya bersih, tidak ada kuman. Apalagi saat ini kondisinya sedang ada pandemi corona. Jadi harus merawat kebersihan, merawat kesehatan dengan sebaik-baiknya. Kalau adik-adik sudah bisa mencintai diri sendiri dan merawat diri dengan baik, adik juga bisa mencintai sesama.
Kalau adik sudah bisa mencintai sesama, adik juga mencintai Tuhan Allah yang kasih-Nya luar biasa kepada kita manusia. Ya, mudah ya adik-adik ya. Cinta itu melakukan sesuatu yang lebih mudah lagi, yang sulit menjadi lebih mudah. Jangan dipersulit-persulit ya. Lakukan yang sederhana, tetapi kesederhanaan itu menyimpan sesuatu keindahan yang luar biasa. Ingat ya adik-adik ya. Baik, sudah paham? Oke, kita jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke adik-adik, aktivitasnya hari ini sesuai dengan tema loh, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama, yang dilambangkan dengan bentuk apa? Hati. Jadi bahan dan perlengkapan yang dibutuhkan yaitu ada lem, ballpoint, gunting, kertas lipat, dan juga kertas buffalo. Yang perlu adik-adik lakukan yaitu yang pertama, adik-adik ambil buffalonya, dibentuk hati, lalu digunting. Nah, kalau sudah, adik-adik lakukan hal yang sama juga dengan kertas lipatnya. Jadi di kertas lipatnya nanti adik-adik gambar bentuk hati dengan ukuran yang lebih kecil, lalu digunting juga. Ini contohnya. Nah, jumlahnya kalau yang hati kecil ini terserah adik-adik sesuai dengan keinginan adik-adik, karena nantinya hati kecil-kecil ini akan ditulis nama dari orang-orang yang ada dikasihi. Lalu untuk hati yang besar ini cukup satu aja ya, karena nanti akan ada tulisan yaitu bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus. Nah, ini hasil jadinya. Nanti kalau adik-adik sudah selesai menggunting, ditempel satu-satu, lalu ditulis deh nama dari orang-orang yang ada dikasihi. Seperti misalnya ada papa, mama, lalu ada juga saudara. Bisa juga adik-adik isi dengan nama teman atau guru atau juga kakak-kakak biak loh. Dan di baliknya nanti adik-adik tulis nama Tuhan Yesus, karena selain mengasihi sama, terlebih kita juga mengasihi Tuhan Yesus. Jangan lupa kalau sudah dikerjakan, difoto dan diupload ya di Instagram, lalu di tag @biakr dan @komsos_kr. Ditunggu adik-adik. Dadah. Selamat pagi adik-adik. Via online hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Atas berkat-Mu. atas berkat-Mu Hari ini. hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih karena kami karena kami boleh mendengarkan firman-Mu. boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau kami mau menjadi menjadi anak-anak anak-anak yang dapat yang dapat mewujudkan mengasihi-Mu, mencintaimu mencintaimu dengan segenap hati kami, dengan segenap hati kami, yaitu dengan mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu untuk berkat-Mu hari ini. hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, kakak juga mau umumin, jangan lupa ya untuk dikerjakan aktivitasnya dan diupload, lalu tag Instagram @biakr dan @komsos_kr. Dan juga tambahan pengumuman, Biak Kristus Raja juga mengadakan biak online melalui Zoom meeting. Jadi adik-adik bisa bertemu dengan teman-teman yang lain dan juga kakak-kakak Biak Kristus Raja. Nah, untuk adik-adik yang mau mendaftar untuk ikut biak online melalui via aplikasi Zoom, bisa hubungi Kak Stefani dengan nomor di bawah ini ya. Oke adik-adik, biak online hari ini sudah selesai. Jangan lupa adik-adik untuk subscribe, Like dan tekan tombol lonceng. di bawah ini. kita ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan memberkati.
Oke, dadah. Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Kak Agatha punya kabar gembira nih. Nah, kalian tahu tidak, paroki kita akan berulang tahun loh. Ulang tahun yang keberapa ya? Ada yang tahu? Ya, paroki kita akan berulang tahun yang ke-90 tahun. Wah, sudah lama juga ya paroki Kristus Raja Surabaya ini berdiri. Nah, untuk memperingati ulang tahun paroki Kristus Raja Surabaya yang ke-90, pihak Kristus Raja akan mengadakan beberapa lomba loh. Apa aja ya lombanya? Kita simak berikut ini yuk. Oke adik-adik, kali ini Kak Stefani akan menjelaskan untuk lomba kategori kelas playgroup dan TK. Lombanya apa ya? Lombanya adalah gerak dan lagu Yesus di dalam rumahku. Adik-adik sudah tahu semua kan lagunya? Nah, untuk syarat dan ketentuannya yang pertama yaitu peserta harus dari kelas playgroup dan TK. Dan yang kedua, adik-adik tahu kan kalau lagu Yesus di dalam rumahku ini terdapat dalam beberapa bahasa. Nah, adik-adik bisa pilih 2 bahasa yang bisa adik-adik nyanyikan. Lalu yang ketiga, adik-adik bisa memakai instrumen yang disediakan oleh panitia yaitu dari kakak-kakak pihak Kristus Raja. Nah, untuk instrumennya adik-adik bisa mendownloadnya di link yang ada di Instagram pihak KR. Dan syarat yang keempat yaitu adik-adik bisa memakai kostum dan menciptakan gerakan sesuai dengan kreativitas adik-adik. Nah, sekian dari penjelasan untuk kategori lomba kelas playgroup dan TK. Untuk selanjutnya, untuk kelas 1 sampai 3 nanti akan dijelaskan oleh Kak Marcel. Selanjutnya Kak Marcel akan menjelaskan lomba untuk kategori kelas 1 sampai 3. Lombanya apa ya? Lombanya adalah membaca puisi. Nah, puisi ini bisa kalian download di link bio Instagram pihak KR. Nah, kakak akan menjelaskan syarat dan ketentuan untuk lomba membaca puisi. Yang pertama adalah tentu saja diikuti oleh adik-adik kelas 1 sampai 3 SD. Yang kedua, adik-adik dapat memilih puisi yang telah disediakan oleh kakak-kakak panitia. Yang ketiga, kostum dan gerakan yang adik-adik gunakan bebas sesuai dengan kreativitas dari adik-adik sendiri. Nah, sekian untuk penjelasan lomba membaca puisi. Untuk kategori lomba yang terakhir adalah kategori lomba untuk adik-adik kelas 4 sampai kelas 6 SD. Lombanya adalah storytelling. Apa itu storytelling? Storytelling adalah menceritakan kembali isi dari Injil yang telah adik-adik pilih dan memberikan pesan dari Injil tersebut. Nah, nanti kakak-kakak akan memberikan 5 pilihan Injil dan adik-adik cukup menceritakan 1 Injil dari kelima itu. Nah, untuk syarat dan ketentuannya, yang pertama, yang boleh mengikuti lomba ini adalah adik-adik yang duduk di bangku kelas 4 sampai kelas 6 SD. Yang kedua, lomba ini bersifat perseorangan. Yang ketiga, durasi dari videonya adalah 4 hingga 7 menit saja. Nah, yang keempat, kostum yang digunakan oleh adik-adik adalah bebas, sopan, dan dapat disesuaikan dengan temanya ya. Yang kelima, adik-adik diperbolehkan untuk membawa alat peraga. Nah, untuk kriteria penilaiannya, yang pertama adalah penguasaan materi, yang kedua, pengucapan atau pelafalan, yang ketiga, performance, yaitu kostum dan alat peraga yang ada di bawah, keempat, intonasi, dan yang kelima adalah penguasaan panggung. Nah, tadi adalah syarat dan ketentuannya. Jangan lupa ikut lombanya ya adik-adik. Oke, adik-adik sudah tahu ya lombanya apa aja? Kita ulang ya. Untuk playgroup dan TK, lombanya yaitu gerak dan lagu. Lalu untuk kelas 1 sampai kelas 3 SD, lomba membaca puisi. Kelas 4, 5, 6 SD, lombanya yaitu storytelling. Jangan lupa join ya. Untuk lagunya, puisinya, atau temanya, kalian bisa lihat di IG pihak KR ya. Dan syarat ketentuan lebih lanjut juga bisa kalian baca di sana. Pengumpulannya mudah loh adik-adik. Kalian hanya klik link di bio Instagram pihak KR, lalu kalian pilih pengumpulan lomba. Lalu kalian isi formulirnya dengan lengkap dan upload deh hasil video kalian. Batas pengumpulan terakhir kakak tunggu maksimal tanggal 1 November ya.
Lalu akan kakak-kakak umumkan pada tanggal 23 November bertepatan dengan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Ulang tahun Paroki Kristus Raja tercinta. Jadi, jangan lupa ya adik-adik segera ikuti lombanya. Selamat berkreativitas, Tuhan Yesus memberkati.